Semuanya, kami dari kelompok 1 untuk memenuhi matkul antropologi, kami akan mewawancarai masyarakat di Dusun Tegal Jawa. Kami yang beranggotakan, saya Serina Dasfadilah, saya Selamat Teguh Ayudi, saya Najwa Eka Prasetya, saya Victoria Sister Natasha, saya Siska Rizky Alia. Selamat menyaksikan. Sebelumnya mohon maaf Bu, kami dari Zonasi Kesehatan izin bertanya kepada Ibu untuk membuat video tentang bagaimana di desa ini atau di dusun ini tentang kegiatannya, pengembangannya seperti apa. Bu, pertama ada pertanyaan ya Bu. Yang pertama, bagaimana sih Bu norma sosial yang berjalan di masyarakat ini? Norma kesehatan ya itu apa, kebersihan, menjaga kebersihan di rumahnya sendiri-sendiri, lingkungannya ya itu ya diharuskan dusun Menjaga lingkungan sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya ada poster atau apa gitu Bu, kalau di desa-desa poster-poster gitu ada? Poster mengenai kesehatan, Iya. ya ada, misalnya ada itu kena ada DB gitu ya, ada di poster, ada posternya. Bagaimana sih Bu masyarakat di sini untuk memfasilitasi pada masyarakat kelompok untuk mengenai kesehatan ini? Di sini ada, dulunya ada pos lansia itu di desa di posyandu. Sekarang ada kelompok sendiri, posyandu. Balita ada, remaja ada. Kalau peraturan pemerintah yang sudah berjalan di desa ini Bu, ada? Peraturan, Iya. peraturan pemerintah. Kalau misal dulu pas COVID itu Oh. wajib vaksin atau Ada. berarti dari pihak desa ini mewajibkannya teman-teman. Diwajibkan vaksin, Dari masker. pemerintah gitu ya Bu. Kalau untuk yang sekarang belum ada Bu, misal untuk DB, untuk apa penyakit itu, Siapa? untuk penyakit yang lain itu belum ada untuk saat ini. Saat ini. Peraturan. Ya ada, itu kan kebersihan tiap. Oh iya. Ya, itu misalnya ada yang kaleng harus dikubur gitu toh. Itu karena plastik barang itu harus dibuang, harus bersih gitu. Kalau di desa ini budayanya seperti apa ya Bu? Ada kebudayaan yang bawa belakang apa enggak? Sama medis itu apa? Kalau masyarakat itu mesti ada ya, dan mereka semuanya ya itu misalnya ada yang takut sama medis ya itu larinya ke situ, itu ujung-ujung nantinya ya ke medis juga. Tapi apa sudah medis juga ngedrop kebanyakan. Berarti nunggu misal cuma parah ya terkait Yang jelas itu takut sama medis gitu. Tapi berobat nggak Bu di dukun gitu? Oh, misalnya kalau sekarang kok kayaknya kok ya jarang banget ya Mbak, toh jarang. Larinya sekarang itu medis, misalnya yang tukang itu ya, atau misalnya pecet atau itu tuh, kan ada itu yang pusing, dipeceti gitu toh. Katanya kan tukang pijat kalau tensinya tinggi ya sekarang nggak mau, sudah biar misalnya kalau sini ya banyak yang pengetahuan. berarti dari misal tukang pijatnya kita udah terlatih gitu. Ya, sudah tahu resiko gitu. Bagaimana menurut Ibu pandangan masyarakat yang ekonominya rendah, sedang dan tinggi di desa ini? Kalau yang menengah ke atas yang sudah ya masih itu apa ya, untuk menjaga kesehatan sendiri itu langsung periksa ke puskesmas apa. Misalnya yang ekonomi ini sedang ya ke puskesmas, misalnya yang mana ya langsung rumah sakit. Kalau yang rendah misalnya nggak punya, sudah itu misalnya penyakitnya serius ya desa memperhatikan. Di sini kan ada itu kelompok dana sehat dusun.
ada koin itu perkumpulan organisasi NU Nahdlatul Ulama. Dana itu buat bantu yang sakit yang menurut saya ini yang di bawah itu. Nanti ada juga bantuan dari desa gitu ya Bu ya. Kalau misalnya memang desa yang bergerak itu memang mobil kendaraannya sama syukur-syukur kan Fasilitasi misalkan yang di bawah kan banyak yang punya Jamkesmas itu tuh kan tinggal ngantar tok gitu. Yang selanjutnya Bu, bagaimana perilaku kesehatan pada masyarakat yang ekonominya rendah dan tinggi? Perilaku Ada perbedaan nggak? Kalau yang rendah biasanya aman, kayak apa ya sama kesehatannya. Yang ini rajin ke ya terus misalnya ya tergantung pada orangnya ya toh. Kalau orangnya memperhatikan ya rajin ya peraturan misalnya itu suruh kebersihan ya manut kalau apa itu Bu aku check up check up puskesmas kan ya ada toh itu kan lebih terjangkau gitu toh. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan jasa pengobatan alternatif dan biasa yang memakai jasa tersebut dari lapisan sosial yang mana? Wah itu ya Mas, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Orangnya itu ya kebanyakan ya yaitu takut sama medis. Ya kebanyakan itu. berarti dari misalnya Ya kalangannya semua lapisan tuh memang ada toh. Misalnya orang ini punya BPJS tinggal berangkat, asal takut sama medis ya ada jalan itu. Ya ada tapi nggak semua cuma ya beberapa nggak semua. tergantung orangnya juga Kan ini sekarang contohnya Mas, sekarang itu di puskesmas itu dulunya kan puskesmas itu pasien sedikit gitu toh. Sekarang itu full puskesmas itu banyak pasien gitu loh. Ikannya sudah sadar misalnya sakit sedikit langsung periksa gitu. Di pengalaman saya yang puskesmasnya. Apalagi rumah sakit ya gitu toh. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana cara melakukan sosialisasi program kesehatan untuk warga sekitar? Ada kayak promosi kesehatan atau Sosialisasi ya lewat posyandu, terus misalnya ada perkumpulan RW, RT, terus posyandu. Misalnya kalau mendadak itu ya ada khusus pertemuan diadakan sendiri gitu. itu membahas khusus untuk kesehatan? Misalnya mendadak, misal DP kan nggak bisa dinyano atau misalnya kan seperti kemarin itu kan ada Tegal Joho banyak, ada berapa 2 gitu kan, itu mendadak langsung pertemuan harus bersih-bersih sendiri-sendiri. Terus ya bantu dari puskesmas juga bantu itu kebersihan di lokasi itu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar? Apakah ada kendala jarak atau biaya yang dihadapi oleh masyarakat? Jika ada, peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah tersebut? Tahu saya kayaknya tidak. Puskesmas dekat, rumah sakit dekat, Pak Menteri dekat. Kan di sini kita misalnya nggak ke puskesmas kan ada Pak Menteri. Walaupun biayanya agak yang pergi ke Pak Menteri kesehatan dia. Berarti nggak ada kendala kan? Selanjutnya, bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga kesehatan masyarakat? Apakah ada usaha kesehatan berbasis masyarakat seperti remaja, posyandu remaja? Jika ada, bagaimana perkembangan organisasi tersebut saat ini? Alhamdulillah berjalan, misal posyandu berjalan, posyandu berjalan, misalnya seperti kemarin ada pas jadwal posyandu
mendadak ada orang meninggal, nah itu diundur. Dan diundur itu menunggu, kan Mas Windo harus ada tenaga medis. Nah itu nunggu Bu Bidannya. Bu Bidannya bisanya kapan gitu. Tapi hampir setiap bulan. Kalau yang pasien dulu sendiri itu setiap bulannya berapa? Oh, kan satu bulan sekali rutin posyandu. Kalau posyandunya Posyandu kan Mas Windo misalnya puasa kan juga sok libur. Kalau posyandu udah tetap posyandu kan ada laporan untuk stunting. Nah, kalau misalnya posyandu kan orang kalau misalnya itu yang tensinya tinggi kan harus diperiksa lebih lanjut gitu. berarti posyandu biasa sampai 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dan itu Pak posyandu kalau tenaga medisnya lagi halangan apa ya jadwalnya yang berubah-ubah. Tapi kalau posyandu tidak. Kalau program pengelolaan listrik itu ada Itu nganu. masuknya ke posyandu itu juga. Posyandu tapi tingkat nganu kecamatan di Puskesmas. Berarti nggak masuk ke desa-desa. Nah, Atau itu. sudah masuk tapi dari desa ngirim datanya ke puskesmas gitu. Enggak, kayaknya kok nganu ke Puskesmas. Langsung dari Puskesmas. Kalau ini Bu, peran masyarakatnya Bu, misal posyandu remaja gitu, remajanya aktif nggak Bu mengikuti posyandu remaja? Sini kan mau dibentuk kan ya misalnya cek mama ini kan dusun condong kaca mau tapi mungkin nunggu Siapan semuanya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari kita sampai dijawab nih. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada salah kata dari teman-teman gitu Bu. Terima kasih banyak ini Bu sudah menyempatkan waktunya. sudah terima kasih nambah mana tahu ya dan sebaliknya ada kata-kata saya yang kurang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ya, Bu. Ya. Wis.